Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, patut kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan karena hanya atas berkat dan rahmat-Nya kita boleh ada sampai saat ini. Perkenalkan, nama saya Mitriana Nabuasa. Saya berasal dari GMKI Cabang Kepamunanu, khususnya Komisariat Yusuf. Di sini saya akan menceritakan kepada kita semua tentang sejarah GMKI di Indonesia. Nah, teman-teman, berdirinya CSV itu tidak terpisahkan dari peranan Insinyur Van Dorn. Beliau merupakan seorang ahli kehutanan yang mempelajari setiap aspek sosial dan ekonomi, khususnya ilmu pertanian, dan kemudian memperoleh doktor di bidang ekonomi serta sarjana di bidang teologi. Nah, dengan adanya mahasiswa di Indonesia dan bersamaan dengan berdirinya School of Leading Fund in des Artsen atau STOFIA itu pada tahun 1910 sampai 1924 di Batavia. Selain itu juga berdirinya juga Netherlands Indes Artsen School atau NIAS di Surabaya pada tahun 1913. Adapun juga berdirinya Sekolah Teknik di Bandung pada tahun 1920, Sekolah Kedokteran Hewan di Bogor, dan Sekolah Hakim Tinggi di Jakarta. Nah, pada tahun 1924 terbentuklah Batavia CSV, dan inilah cabang CSV yang pertama. Nah, kurun waktu 1924 sampai 1927 para mahasiswa di Surabaya yang tergabung dalam Jong Inde melakukan penelaan Alkitab. Nah, mereka melakukannya itu secara aktif dan rutinitas. Kelompok ini bersama dengan Batavia CSV mengadakan konferensi di Kaliurang pada bulan Desember tahun 1932. Nah, teman-teman, pembicara-pembicara utama kegiatan tersebut adalah Dr. Johannes Lemena, Insinyur Van Dorn, Hendrik Kramer, dan ada sumber yang mengatakan bahwa Amir Syarifuddin juga terlibat dalam CSV of Java. Nah, jumlah anggota CSV of Java pada waktu itu sekitaran 90 orang. Cabang-cabang CSV of Java ini juga ada di kota-kota perguruan tinggi di Jawa. Misalnya di Bogor, di Bandung, di Jakarta, dan di Surabaya. Walaupun kecil dan lemah, namun keberadaan CSV of Java telah berhasil meletakkan dasar bagi pembinaan mahasiswa Kristen yang akan dilanjutkan GMKI di kemudian hari. Masuknya Jepang di Indonesia mengakhiri eksistensi CSV of Java secara struktural dan organisatoris. Nah, pemerintah kedudukan Jepang melarang semua kegiatan-kegiatan organisasi yang dibentuk pada zaman Belanda. Secara praktis, CSV of Java tidak ada lagi sejak tahun 1942. Sepanjang sejarahnya, CSV of Java dipimpin oleh Dr. Johannes Lemena serta Mr. Coe dan sekretaris yang selalu ada bersama mereka untuk menjalankan roda organisasi, yaitu Insinyur Van Dorn. Teman-teman semua, sejumlah mahasiswa kedokteran dan hukum di Jakarta memutuskan untuk membentuk suatu organisasi mahasiswa Kristen lagi, yaitu organisasi yang akan menggantikan CSV of Java yang sudah tidak ada lagi sejak zaman Jepang. Dalam pertemuan di STT Jakarta tahun 1945, dibentuklah Perhimpunan Mahasiswa Kristen Indonesia atau PMKI dengan maksud keberadaannya sebagai pengurus pusat PMKI. Dengan demikian, Dr. Johannes Lemena dipilih sebagai ketua umum dan Dr. Engelen sebagai sekretaris jenderal. Tetapi Lemena sibuk dengan tugas-tugasnya sebagai Menteri Muda Kesehatan, maka roda organisasi serta tugas-tugasnya diserahkan kepada Dr. Engelen. Kegiatan-kegiatan PMKI tidak jauh berbeda dengan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi CSV of Java dengan melakukan penelaan Alkitab, dan juga keanggota PMKI sebagian besar adalah mahasiswa yang memihak pada perjuangan kemerdekaan. Tak lama setelah PMKI lahir, awal tahun 1946, muncullah organisasi baru dengan menggunakan CSV. Organisasi itu berada di Bogor, di Bandung, di Surabaya. Nah, organisasi yang dibentuk itu diberi nama CSV yang baru.
dan tidak menjadi tandingi dari PMKI. Kesamaan kedua organisasi ini adalah merealisasikan persekutuan iman dalam Yesus Kristus dan menjadi saksi Kristus dalam dunia mahasiswa. Dengan berakhirnya pertikaian Indonesia dengan Belanda itu pada tahun 1949, berakhir pula pertentangan antara PMKI dan CSV baru. Pada tanggal 9 Februari tahun 1950 di kediaman Dr. Johannes Leemena di Jalan Teku Umar nomor 36 Jakarta. Dan juga adanya wakil-wakil PMKI dan CSV baru hadir dalam pertemuan tersebut. Maka lahirlah satu kesepakatan yang menyatakan bahwa PMKI dan CSV baru untuk meleburkan diri dalam satu organisasi yang dinamakan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia atau biasa disingkat GMKI. Dan kedua organisasi ini juga sepakat untuk mengangkat satu ketua, yakni Dr. Johannes Leemena sebagai ketua umum hingga diadakan kongres. Pertemuan tersebut merupakan pertemuan yang sangat penting dan suatu momen awal perjuangan mahasiswa Kristen yang tergabung dalam GMKI. Maka pada kesempatan itu, Ketua Umum GMKI atau Dr. Johannes Leemena menyampaikan pesan penting yang menyatakan, mari kita dengar sama-sama pidato yang diungkapkan oleh Dr. Johannes Leemena pada saat pertemuan. Tindakan ini adalah suatu tindakan historis bagi dunia mahasiswa umumnya dan masyarakat Kristen pada khususnya. GMKI menjadi pelopor dari semua kebaktian yang akan dan mungkin harus dilakukan di Indonesia. GMKI menjadi suatu pusat sekolah latihan atau lair school dari orang-orang yang mau bertanggung jawab atas segala sesuatu yang mengenai kepentingan dan kebaikan negara dan bangsa Indonesia. GMKI bukanlah merupakan Gesellschaft, melainkan ia adalah suatu Gemeinschaft, persekutuan dalam Kristus Tuhannya. Dengan demikian, ia berakar baik dalam gereja maupun dalam nusa dan bangsa Indonesia. Sebagai bagian dari iman dan roh, ia berdiri di tengah dua proklamasi, yaitu proklamasi kemerdekaan nasional dan proklamasi Tuhan Yesus Kristus dengan Injilnya. Ialah Injil kehidupan, kematian, dan kebangkitan. Selanjutnya, GMKI kemudian berkembang dengan berdirinya cabang-cabang GMKI di berbagai wilayah di Indonesia. Dalam transisi kepemimpinan nasional pada era Orde Lama, Orde Baru, dan era Reformasi, dan pada masa kini, GMKI mencoba memainkan peranannya sebagai wujud semangat nasionalisme dan oikumenisme. Nah, teman-teman, perubahan-perubahan tatanan organisasi baik itu anggaran dasar, anggaran rumah tangga mengalami berbagai penyempurnaan. Tantangan dan pergumulan GMKI yang tertuang dalam subtema dan tema dan senantiasa berubah setiap kongres ke kongres sesuai kondisi dan pandangan GMKI ke depan. Banyak perbaikan dan penyempurnaan dalam bidang sistem pendidikan kader yang tertuang dalam pola dasar sistem pendidikan kader atau PDSPK serta format aksi pelayanan yang senantiasa dirubah menjadi satu pergumulan khusus untuk GMKI dalam mewujudkan visi dan misi. Sekian sejarah singkat dari saya mengenai sejarah lahirnya GMKI di Indonesia. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, tinggi iman, tinggi ilmu, tinggi pengabdian, ut omnes unum sin. Salam.